Haleluya, selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Tommy Dayo dari GPD Elsadai Jimbaran menyapa kita, dan saya mengucapkan selamat Paskah 10 April 2020. Mungkin saat ini semua umat Kristen, bahkan semua masyarakat Indonesia tidak dapat melakukan banyak hal karena situasi corona yang menghambat kita untuk melakukan banyak aktivitas. Tapi kita bersyukur pada saat ini kita masih ada karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini merupakan satu janji Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya, bahwa Dia menjanjikan satu perlindungan. Allah menjanjikan satu perlindungan yang luar biasa, sebab pada saat itu malaikat maut akan melewati jalan-jalan di Mesir. Dia akan melewati setiap lorong dan dia akan memasuki setiap rumah yang tidak didapati tanda darah. Sebab itu bangsa Israel dimintakan untuk memotong domba yang tak bercacat, merupakan gambaran daripada Kristus Yesus sebagai anak domba Allah, dan dia harus dikurung atau disimpan selama 4 hari, dan pada hari ke-14 dari tanggal 10 sampai tanggal 14 dia harus disimpan. Dan saudara-saudara yang kekasih, dan darah dari domba yang disembelih itu dilaburkan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu atau jenang pintu, sehingga ketika malaikat maut melewati tanah Mesir, ketika dia melihat ada tanda darah pada ambang pintu, maka dia akan pass over, dia akan melewati. Dan ketika ada rumah-rumah yang tidak memiliki tanda darah, maka malaikat maut itu akan masuk ke dalam rumah itu, dan dikatakan bahwa setiap anak sulung dari manusia maupun binatang akan mati. Dan pada saat itu terjadi satu kesedihan, terjadi satu tangisan yang luar biasa di tanah Mesir, di mana anak-anak sulung semua mati, dari manusia sampai ke hewan, semua mati. Dan itu terjadi sangat memilukan sekali, sehingga dengan agak terpaksa maka Firaun mengatakan, silakan sekarang kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu, kamu boleh bawa keluargamu, kamu boleh bawa kambing dombamu, pergi dan keluar dari tempat ini. Dan saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan berkata bahwa ketika dia melihat tanda darah itu, maka aku akan melewati rumah tersebut. Aku tidak akan memasuki rumah itu dan tidak akan terjadi kematian. Darah itu sangat penting bagi kita semua, dan kita tahu bahwa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari kematian, dan dibawa masuk menuju tanah Kanaan. Darah itu merupakan darah sebagai satu tanda perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan dia menyelamatkan kita semua. Dia berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya
bahwa Yesus sudah mati, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan untuk kita semua, maka dikatakan tidak ada kematian di dalamnya. Mari percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat tidak akan ada kematian. Dikatakan darah merupakan tanda bagimu, dan ketika kita percaya kepada darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Percayalah pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia akan membebaskanmu. Dia akan membebaskan engkau dari perbudakan dosa, Dia akan membebaskan engkau dari keterikatanmu, dan Dia akan menjaga, melindungi engkau sampai Dia datang, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Darah itu merupakan satu tanda. Jadi ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu merupakan tanda bagi kita. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, di dalam darah ada keselamatan. Ketika kita percaya pada Yesus yang sudah mati, darahnya tercurah untuk kita semua dan membebaskan kita semua, maka kita percaya juga bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, bahwa di dalam darah tidak ada kemusnahan di tengah-tengahmu. Ketika kita percaya pada darah Yesus yang sudah tercurah di Golgota, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat anugerahnya yang besar, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kita semua. Mari di dalam masa raya Paskah ini, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai anak domba yang sudah mati untuk kita semua, dan milikilah tanda darah. Saat ini mari kita memeriksa hati kita, apakah ada tanda darah di hatimu? Ataukah tanda darah itu sudah mulai menghilang? Ketika tanda darah itu ada di hatimu, maka engkau akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini Engkau sudah selamatkan kami dan membebaskan kami, dan kami memiliki tanda darah itu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.